Halo teman-teman, perkenalkan namaku Agwini dan di sini aku akan mengajar materi tentang integral dalam ekonomi bisnis. Apa itu integral? Integral itu seperti menghitung total banyak air yang mengalir ke ember selama waktu tertentu. Misalnya waktunya 5 menit ya teman-teman. Jika aliran airnya di awal-awal 1 menit pertama itu deras, lalu kira-kira 3 menit airnya tuh mulai melemah, terus 5 menit udah mulai netes-netes aja nih. Nah, integral itu akan membantu kamu menghitung total air yang ada di dalam ember, meskipun aliran airnya tidak konstan. Jadi kayak meskipun airnya tiba-tiba aliran airnya itu melemah, tiba-tiba jadi netes-netes doang dari yang awalnya deras banget, itu kita bakal dibantu menghitung jumlah airnya menggunakan konsep integral. Kalau dalam bisnis, integral itu penting untuk merencanakan strategi, seperti memaksimalkan keuntungan atau mengurangi kerugian dengan memahami pola perubahan itu. Integral dalam ekonomi bisnis adalah alat matematika yang digunakan untuk memahami perubahan secara keseluruhan. Sederhananya, integral ini membantu menghitung total dari suatu yang terus berubah, kayak pendapatan kita, biaya, atau keuntungan bisnis. Nah, kalau pendapatan sendiri, misalnya kita punya toko online di Shopee, kita kan nggak tahu ya teman-teman, mungkin waktu 12.12 Shopee, tiba-tiba toko kita rame banget, tapi waktu akhir bulan, sepi yang beli. Jadi integral itu bantu kita menghitung total pendapatan kita walaupun itu berubah-ubah. Bayangkan kamu punya grafik yang menunjukkan perubahan penjualan harian sebuah produk selama sebulan. Jika kamu ingin tahu total pendapatan selama sebulan itu, kamu bisa menggunakan integral untuk menjumlahkan semua penjualan kecil setiap harinya hingga menjadi satu angka besar. Contoh sederhana nih, yang pertama total keuntungan. Jika kamu tahu keuntungan per unit barang yang terjual, integral membantu menghitung total keuntungan untuk semua barang yang terjual. Yang kedua, analisis biaya. Integral bisa menghitung biaya total dari sebuah proses produksi yang memiliki biaya per unit yang berubah-ubah, seperti biaya bahan baku atau tenaga kerja. Misalnya tiba-tiba karyawan kalian naik gaji atau tiba-tiba bahan bakunya juga jadi mahal. Nah, jadi di sini kita misalnya punya fungsi A dan punya fungsi B. Fungsi A itu kita namakan dengan fungsi total, seperti misalnya total revenue-nya. Kalau fungsi A itu dipakaikan turunan, itu akan menjadi fungsi B, yaitu fungsi marginal atau marginal revenue. Jadi dari fungsi total, turunannya itu akan fungsi marginal. Kalau sebaliknya, dari fungsi marginal, itu ke fungsi total namanya integral. Oke, jadi kita ulang ya teman-teman. Dari fungsi total ke fungsi marginal, itu namanya turunan. Tapi kalau sebaliknya, dari fungsi marginal ke fungsi total, itu namanya integral. Nah, apa sih bedanya integral tak tentu dan integral tertentu? Jadi, kalau yang tak tentu, lambangnya itu seperti ini teman-teman, simbolnya. Simbolnya kayak huruf S aja. Kalau integral tertentu, itu akan ada angka di atas sini dan di bawah sini. Jadi udah ada batas atas dan batas bawahnya. Jadi angkanya itu akan sekitaran batas atas dan batas bawah itu. Sedangkan kalau integral tak tentu, kita bisa aja mendapat angka-angka yang nggak dibatasin. Jadi contoh fungsinya itu AX pangkat 2 dikurangi BX tambah C. Kita sisa tambahin pangkatnya ditambah 1, dan nanti pangkatnya ini akan dijadikan pembagiannya juga. Pernya di bawah ini. Jadi, A per 2 tambah 1X dipangkatkan dengan 2 tambah 1. Begitupun dengan B. Jadi, X kan di sini pangkat 1 ya harusnya, tapi nggak ditulisin. Jadi, X pangkat 1 ditambah 1, dan pangkatnya ini juga yang akan jadi pembagiannya. 1 ditambah 1. Negatifnya ini dari mana? Ya dari rumusnya tadi. Ditambah C. Nah, C juga tetap aja
tambahin dengan X di sini. Ditambah dengan konstanta. Oh ya, A dan B itu sebagai koefisien, X itu variabelnya, C itu konstanta. Variabel juga bisa Y, tapi kalau dalam ekonomi tuh paling sering pakai variabel Q. Lalu sisa kita jumlahkan aja. X pangkat 2 tambah 1 jadi X pangkat 3. Lalu yang di bawahnya 2 tambah 1 jadinya 3. Jadi A per 3 X pangkat 3 dikurangi B per 2 X pangkat 2. Ini juga sama, pangkatnya kita tambahin, yang di bawahnya juga kita tambahin. Ditambah CX ditambah konstanta. Yuk kita kerjain sama-sama latihan soalnya di sini. Yang pertama ada marginal cost atau simbolnya MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 8Q ditambah 10. Berapa total cost atau TC saat Q sama dengan 3 jika diketahui fixed cost-nya 20? Nah, kita udah tahu nih, rumus TC itu integral dari MC. Maka, kita tulis aja TC sama dengan kayak yang tadi aku udah ajarin di rumusnya. Pangkatnya ini ditambahin dengan 1. Jadi langsung aja 3Q pangkat 2 kan di sini 2 tambah 1. Terus pangkatnya dijadikan pembagian di bawahnya. Per 2 tambah 1. Terus yang 8 di sini kan gak ada pangkatnya, jadi kita anggap pangkatnya itu 1. 8Q 1 tambah 1 dan kita jadikan per di bawahnya 1 tambah 1. Ditambah 10 kan gak ada Q-nya, jadi kita sisa tambahin aja Q di sini. Ditambah 10Q ditambah konstanta. Oh ya, konstanta itu dalam soal ini 20 ya teman-teman. Tinggal kita jumlahin aja. 3, 2 tambah 1 kan 3 juga. Jadi 3 per 3 itu 1. Nggak perlu tulisin satunya. Tinggal ini aja teman-teman. Q pangkat 2 tambah 1 itu jadi Q pangkat 3. Dikurang 8, 1 tambah 1 kan 2, jadi 8 per 2 sama dengan 4. Q-nya kita sisa tambahin pangkatnya, Q pangkat 1 tambah 1 sama dengan Q pangkat 2. Jadi 4Q pangkat 2. Ditambah 10Q-nya tetap sama, ditambah dengan konstanta yang ada di atas ini yang udah ada di soal, ditambah 20. Maka fungsi TC-nya adalah Q pangkat 3 kurang 4Q pangkat 2 ditambah 10 tambah 20. Ini tuh baru fungsi TC aja teman-teman. Diketahui di soal Q-nya itu sama dengan 3. Jadi tinggal kita substitusikan aja. Q-nya semua Q ini kita ganti 3. Jadi 3 pangkat 3 kurang 4 kali 3 pangkat 2 tambah 10 kali 3 ditambah 20. Cara menjumlahkan yang ini, itu kita pangkatkan dulu. Jadi 3 pangkat 2. Jadi nanti 4 kali 9. Jadi 9 dikurang 4 kali 9 ditambah 30 ditambah 20. Nanti kalian akan dapat hasilnya 41. Dan ada juga contoh yang lainnya. Di sini diketahui marginal revenue atau MR yaitu 80 kurang 8Q. Berapa total revenue saat Q sama dengan 3? Penerimaan marginal ini kayak penghasilannya kita. TR itu rumusnya integral dari MR. Oke, kita kerjain kayak tadi. Yang pertama, kalau angkanya nggak ada Q, kita tambahin sama Q atau sama variabelnya. 80 kita bisa tambahin Q, jadi 80Q dikurang 8Q, kan yang di atas yang di soal, kita tambahin nih pangkatnya. Jadi kalau nggak ada pangkat tuh berarti pangkat 1. Q pangkat 1 tambah 1 dibagi, ini juga 1 tambah 1 ngikut pangkatnya. Ditambahin konstanta, tapi di sini di soal nggak ada konstantanya. Jadi 80Q dikurang 8 per 2, kan 4. Jadi 4, Q pangkat 2.
Dan di sini diketahui Q-nya sama dengan 3. Jadi kita sisa substitusikan aja. Setiap ada Q, kita anggap itu sebagai 3. Jadi 80 dikali 3 dikurang 4 dikali 3 pangkat 2, hasilnya adalah 204. Oke teman-teman, sekian aja materi integral tak tentu hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam ekonomi bisnis maupun dalam kegiatan teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.